Tunggu 2 menit lagi ya teman-temannya join. Jadi selamat malam untuk 65 partisipan yang sudah siap. Mungkin ini buku-bukunya untuk terbit secara internasional ya. Jadi ini Iya, kira-kira udah pada siap Mas. belum join? Sekarang tuh udah siap belum terbit secara internasional? Wow. Jadi, webinar Coba. ini, webinar Oke, jadi hari ini tuh Kartika mau sama nggak bahas nggak lihat di tentang dalam orang-orang tuh gimana kayak sih pada guling-guling, caranya. makanya Wah, yang ada yang kayak ketik aku hari ini bukan aku doang pengen berat, ngomong. tapi Benar. banyak yang mau ikut kak. Tapi Oke, teman-teman, coba di mute dulu ya sebentar sekarang ya. ini Oke. Oke, teman-teman, pada malam hari ini Katika tuh akan curhat, dia akan cerita gimana sih tips and triknya dia menjadi salah satu penulis satu-satunya yang terbit secara internasional. Kayak gitu, dia mau berbagi tips and triknya. Sudah lihat kan muka Katika tuh glowing hari ini dengan kibasan rambutnya. Itu tuh udah tanda-tanda dia tuh sebenarnya sesenang itu gitu loh jadi salah satu yang terpilih. Jadi mungkin teman-teman di sini yang sudah pernah baca ceritanya Katika yang orang Bati, wah, itulah. Aku bangga karena nama aku yang dicantumin nama Katika di situ. Nggak apa-apa. Aku di sini diledekin jadi kecap bango, tapi kan terkenal. Terkenal di Australia. Oke. Teman-teman, pokoknya aku mau ingetin lagi nih. Kan acara webinarnya bisa free karena ada 4 sponsor. Dari Berimprove, dari Knot Finance, dari Seruan Kreatif, dan dari bengkel konten. Jadi nanti jangan lupa ya buat teman-teman yang udah ikutan foto-foto terus share, jangan lupa juga tag semua sponsornya. Habis itu kalau yang ngerong-rong, Kak, aku sertifikatnya dapat gak? Dapat, tapi isi dulu absennya. Nah, link absennya di mana? Setelah webinarnya selesai. Akan dibagikan sama Kak, oke? Jadi jangan tiba-tiba pas udah beres masih ditanya lagi ya, kok aku nggak dapet? Ya kamu sudah isi atau belum? Gitu ya. Oke, ini Katika masih mau nungguin lagi atau sudah siap mulai dengan 69 partisipan ini? Oh, boleh, boleh. Oh iya, Be. Boleh. Ini emang maksimal zoom-nya yang ini tuh cuma 100. Jadi aku nggak bisa kayak apa namanya tuh biasanya yang over 100 partisipan. Jadi welcome semuanya. Terima kasih udah join di webinar kali ini. Kalau webinar yang ini mungkin lebih santai daripada webinar kita yang sebelum-sebelumnya. Yang webinar kita sebelum-sebelumnya kan seringnya ngebahas soal kayak cara teknis dan apa namanya itu tutorial penulisan kan. Tapi kalau ini kita sekedar sharing aja pengalaman aku ketika akhirnya bisa terbit internasional dalam sebuah buku antologi bersama sastrawan-sastrawan dari Australia sama Asia kayak gitu sih. Suaraku aman terdengar teman-teman? Aman, jernih banget, ada Katik. Aman, Oke. Kak. Nanti untuk sertifikat aku bagiinnya langsung di grup aja. Aku percaya kalian jujur pasti nggak ada yang mengisi sertifikat ketika tidak hadir. Jadi aku bagiin di grup aja supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan link sertifikat lagi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang Oke. aku mau buka presentasinya. Presentasinya ini sangat sederhana, mungkin lebih sederhana daripada sebelumnya. Apa namanya tuh? Sekali lagi, aku mau mengucapkan untuk teman-teman yang baru join grup, untuk teman-teman yang baru join komunitas, selamat datang, welcome. Ini memang komunitasnya tidak terlalu resmi, meskipun isinya itu sama, isinya itu ya kami ingin mendukung penulis-penulis untuk terus berkarya dan menyemarakkan industri literasi Indonesia gitu. Jadi ada komunitasnya namanya komunitas belajar menulis dan ada beberapa admin yang udah join di sini, ada Kak Malika, ada Kak Nadira gitu ya, ada Kak Sophia juga kayaknya gitu. Itu adalah orang-orang yang bekerja di dalam komunitas kita
supaya kita bisa berbagi, sharing, dan saling mendukung secara positif dan sehat. Jadi aku harap teman-teman yang baru masuk juga kerasan nanti ketika diskusi dan ngobrol bareng teman-teman penulis lain yang ada di grup komunitas kita. Oke, jadi langsung aja masuk ke materi. Hari ini kita bakalan ngomongin soal terbit internasional. Mungkin ini pengalaman pertama aku terbit internasional ya, walaupun saya sendiri sudah menulis, sudah jadi penulis dalam industri kreatif itu sejak tahun 2018. Jadi meskipun gak semuanya itu tulisan fiksi ya, jadi saya juga menempati posisi sebagai content writer, copywriter, creative writer gitu. Jadi nggak seluruhnya fiksi juga. Fiksi ini lebih ke kayak aktualisasi diri dan hobi kalau buat aku. Terus untuk fiksi memang udah terbit beberapa kali kalau di Indonesia. Dan salah satunya akhirnya yang tahun ini, awal tahun ini berhasil masuk ke emerging writer-nya AAWP dan ada di buku antologinya, nanti aku tunjukin. Kalau sekarang kesibukanku adalah nulis lewat tkwj.com, terus ngajar di Tempo Institute dan kelas bersama. Kalau misalnya teman-teman pengen ngeliat kelasku, bisa ke Tempo Institute, dan biasanya kalau sama kelas bersama tuh ada webinar per bulan gitu. Mungkin yang baru datang boleh di mute dulu ya suaranya ya. Oke, terima kasih. Nah, buku yang akhirnya membuatku bisa terbit internasional, bisa publish secara internasional pertama kali itu adalah buku ini. Teman-teman kelihatan nggak sih ya? Kelihatan. Ya, ini bukunya, namanya AC4. Ini adalah kumpulan contemporary story dari emerging writers-nya AAWP gitu. Jadi aku adalah satu-satunya penulis Indonesia yang berhasil masuk buku ini, dan aku masuknya itu dari jalur ngirim short story lewat Ubud Writer and Readers Festival. Dari buku ini tuh ketika story kita dimuat itu dapat fee senilai $80, terus juga dapat ilmu sih. Yang paling apresiat tuh dapat ilmu karena proses editingnya itu emang sama 2 orang profesor sastra yang kerja di Swinburne University Australia. Jadi itu adalah Dr. Eileen Herbert Goodall sama Dr. Julia Prendergast. Jadi kita revisian tuh lewat kayak email gitu, via email sekitar 5 kali prosesnya ya, back and forth 5 kali. Nah, alurnya seperti apa sih kalau teman-teman mau gitu ya terbit secara internasional ini? Sebenarnya ternyata nggak sesusah itu juga gitu. Nggak sesusah yang aku bayangkan gitu, karena ini adalah pertama kali aku melakukannya tapi tetap lolos gitu. Jadi alur biar kita tuh bisa publish internasional, biar kita tuh bisa publish sama orang-orang luar negeri ini, itu adalah yang pertama ikut kompetisi internasional dulu. Jadi kompetisi menulis internasional dulu. Dan BTW ya, ini tuh kalian nggak perlu menang guys. Jadi kalau mau publish itu nggak selalu harus menang. Ketika kita dilirik aja atau di shortlisted itu udah kita udah dinotis gitu sama mereka, dan biasanya ada kesempatan-kesempatan internasional publishing yang ditawarkan. Sama seperti kasusnya Orang Bati ini. Jadi Orang Bati ini aku kirim lewat Ubud Writer and Readers Festival kan. Dan aku nggak menang, aku nggak dapat Best Emerging Writer pada tahun kemarin tuh, bukan aku yang dapat, tapi orang Australia gitu kalau nggak salah ya yang dapat Best Emerging Writer-nya. Nah, cuman aku dapat kesempatan untuk publish ini. Aku dapat kesempatan untuk publish ini karena karyaku termasuk yang di shortlist sama panitianya dan penyelenggaranya itu kalau di UWRF ya ini AAWP atau Association of Writing Programs gitu ya. Nah, walaupun nggak menang itu karena dilirik, akhirnya dikirimin email sama mereka, ditawarin untuk masuk
ya untuk shortlisted jadi emerging writers di dalam buku yang tadi aku tunjukin. Akhirnya dapat international publishing gitu. Jadi aku bisa publish internasional di mana mereka membayar fee ke aku, mereka ngasih aku kesempatan buat editing sama ahli-ahli sastra sana. Mereka juga ngirimin bukunya secara gratis ke aku dari Australia. Jadi bukan kayak lomba-lomba yang haruskan kita bayar untuk beli buku ya. Tapi kita dikirimin buku dan kita dibayar untuk konten kita. Lanjut nih, karena alurnya seperti itu, yang mau aku bahas kali ini itu adalah cari kompetisinya tuh di mana sih ya? Ini langsung aku bukain satu-satu biar kelihatan langsung gitu ya. Di mana kita bisa carinya? Yang pertama ada AAWP X UWRF ini. Jadi dia dari UWRF itu biasanya ngadain pemilihan emerging writer setiap tahun. Jadi setiap tahun ada. Yang aku ikutin sampai aku bisa terbit ini itu adalah yang tahun lalu. Tapi yang tahun ini juga ada lagi gitu. Emerging Short Story Prize for Emerging Writers ini. Dan kita bisa submit sebelum tanggal 30 Juni ini. Jadi kalian masih ada waktu nih kalau mau submitting sampai tanggal 30 Juni ini. Nah, ini adalah lembar kayak guideline-nya gitu ya. Nanti link menuju guideline ini udah ada di materi presentasi. Jadi pas PDF-nya dibagi, kalian tinggal klik-klik aja di situ ya untuk langsung buka dan baca guideline sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ya teman-teman ya, kalau mau ikut AAWP UWRF Short Story Prize for Emerging Writers ini gitu ya, itu ada entry fee-nya. Jadi ada entry fee sebesar $20. Karena ini Australian dollar gitu ya, kalau nggak salah yang tahun kemarin aku bayarnya cuma 200.000 aja gitu, nggak nyampe dikaliin, nggak nyampe kayak kursnya USD gitu. USD gitu kan. Jadi 20.000 itu sekitar 200.000 buat ngirimin tulisan kita ke sana. Nah, yang perlu diperhatikan juga, kalian nggak perlu jadi best emerging writers untuk terbit. Itu mereka suka ngasih kesempatan untuk story-story yang nggak menang gitu. Ketika story itu menarik atau masuk ke shortlist mereka, kita tuh akan tetap dikontak. Jadi setelah ngirim, perhatikan yang namanya email kalian. Karena mereka kontaknya tuh lewat email ya teman-teman ya. Ini aku hampir kehilangan kesempatan publish internasional ini gara-gara aku sebenarnya nggak langsung ngebales email mereka. Jadi mereka tuh udah nge-email aku 3 kali untuk notice gitu ya kalau aku terpilih jadi salah satu emerging writers yang bakalan ditampilin di buku antologi mereka. Cuman waktu itu aku lagi jarang buka email dan gak merhatiin banget, dan akhirnya email itu hampir lost. Setelah 1 bulan kemudian baru aku balas gitu, aku interest gitu. Terus pas aku balas tuh langsung di reply lagi sama orang AAWP, karena mereka ini beneran yang kayak apresiatif ya sama karya ya. Jadi ketika kita sebagai writers itu kontak gitu ya, tuh langsung dibales gitu, dan nggak pakai lama gitu ya, yang nggak pakai hinaan-hinaan gitu. Dan itu kayak pengalaman yang sangat positif dan sangat berbeda yang aku alami dengan mereka. Jadi mereka mereka langsung reply emailku dalam hitungan menit dan bilang bahwa waduh gitu ya, bukunya itu udah harus naik cetak minggu depan gitu. Kamu nggak apa-apa kah kalau kita harus kerja rodi selama 1 minggu ini untuk editing? Dia tanya gitu ke aku, kamu nggak apa-apa kah? Apakah kamu bersedia kalau kita harus kerja 1 minggu buat editing? Ya, iya bersedia, iya deh gitu, iyain aja dulu gitu. Akhirnya kita berhasil finishing editing karya itu selama 1 minggu, terus akhirnya sempat masuk ke naik cetak. Makanya kalau di dalam buku ini sebenarnya
cerpenku tuh ada di halaman terakhir banget, di entry terakhir banget. Ya karena itu, karena aku telat balas email. Jadi setiap kali kalian ngirim karya nih ke kompetisi internasional itu, uh, jangan lupa untuk ngecek email gitu. Jangan maksudnya jangan abai sama email gitu, karena kadang-kadang meskipun nggak menang gitu ada opportunity yang dikasih ke kita juga ketika short story kita itu interesting. Lanjut bentar, kalau soal UUWRF ini gitu, itu entry-nya nggak boleh lebih dari 3.000 kata, jadi short story-nya jangan kepanjangan. Kalau punya aku itu sekitar 2.000 orang Badan sekitar 1.800 sampai 2.000 gitu lah. Terus pas kirim itu jangan lupa ada cover letternya juga, di mana teman-teman tuh ngasih full name, terus ngasih kontak detail, sama ngasih author bio di dalam tempat submitnya. Terus kalau UWRF ini teman-teman bisa ngirim berapa aja gitu, asalkan ya ini fee-nya itu incur untuk satu kali kirim. Misalnya kita kirim 10 berarti fee-nya dikali 10 kayak gitu. Terus apa namanya? Setelah dikirim itu entry-nya nggak bisa diedit lagi. Jadi perhatikan sebelum mengirim itu usahakan kalau draftnya itu udah final gitu. Jadi jangan sampai apa namanya itu proses udah dikirim ternyata kita masih mau ngedit itu nggak bisa diambil lagi. Makanya usahakan sebelum mengirim ke kompetisi internasional apapun itu draftnya udah final. Walaupun nanti kalau misalnya kita terbit internasional tuh masih diedit lagi ya, usahain tetap udah final dari kita itu baru dikirim kayak gitu. Nah, emerging writers yang ada pemilihan emerging writers yang ada di Ubud Writers and Readers Festival ini kan memang bekerja sama dengan AAWP. Tapi lomba di AAWP itu bukan cuman emerging writers ini aja. Jadi aku tunjukin ya, karena di sini ada banyak yang mau aku tunjukin jalur-jalur untuk terbit secara internasional. Lemot, maaf, aku buka yang ini aja ya. Nah, AAWP itu selalu ada kompetisi reguler gitu ya. Jadi kayak ada ini, dia kerja sama magazine gitu untuk live writing prize gitu. Ada kerjasama dengan kayak ini SW itu adalah semacam apa namanya, publisher gitu di Australia untuk novela prize gitu. Nah ini semua biasa kita ikuti secara bebas, tinggal submit aja. Jadi tinggal baca guideline-nya seperti ini, terus kita tinggal submit aja gitu. Nah ini kebanyakan kalau AAWP memang ada submission fee per entry ya. Jadi itu submission fee-nya itu $20. Tapi memang kalau menurut aku, kalau kita mau ikutan lomba internasional, pilihlah yang ada submission fee-nya gitu. Kenapa? Karena biasanya yang ada submission fee-nya itu bikin kita connect sama orang-orang industri literasi yang maksudnya yang lebih berpengaruh gitu daripada ketika itu free gitu. Biasanya judge-nya itu emang orang-orang sastra, emang orang-orang yang dekat sama penerbit, sehingga kesempatan publish setelah ikut lomba ini tuh lebih tinggi. Selain yang berbayar, si AAWP ini punya literary journal 2000 literary journal itu apa? Itu kayak jurnal yang memuat karya-karya kreatif. Jadi kalian bisa kirim kayak puisi, bisa kirim flash fiction, bisa kirim kayak prosa atau short story yang di bawah 3.000 words gitu ya. Nah, kalau kirim ke Manuscript Literary Journal ini, itu kita nggak perlu bayar. Jurnal ini terbitnya
2 kali setahun gitu, dan sekarang masih opening ya, opening untuk pengiriman short story itu deadline-nya sampai 17 Agustus 2024 gitu. Cuman ya itu, ini juga nggak pasti kalau kita kirim terus langsung dipublish gitu ya. Itu tentu saja tergantung sama kualitas penulisan kita, tergantung sama interestnya jurinya juga. Cuman uh, bisa tampil di literary journal seperti ini itu kayak jadi pengalaman yang exciting gitu, karena ada proses editing juga sama profesor-profesor gitu biasanya. Selain itu juga bisa jadi portfolio yang bagus ketika kalian mau launching karir penulisan kalian secara global atau secara internasional nantinya. Jadi kalian bisa ngomong kayak, udah dimuat di meniskus nih gitu. Pasti pasti orang-orang tuh yang udah kayak, oh lumayan ya, berarti udah termasuk writers yang oke kayak gitu. Ini free, kalau yang submitting ke literary journal itu free. Jadi mungkin teman-teman bisa coba dari sini dulu. Kalau misalnya belum pede kayak ngirim karya ke kompetisi yang ada entry fee-nya, yang ada submission fee-nya gitu. Nah, ini tadi aku bahas lomba-lomba yang ada di Australasian, jadi Australia sama Asian gitu, terutama Southeast Asia gitu. Tapi ada banyak banget lomba sebenarnya yang internasional. Kita lihat satu-satu. Nah, kalau kita pergi ke websitenya Almond Press nih, dia juga salah satu publisher gitu ya. Website ini tuh kayak ngelis semua lomba penulisan yang ada yang lagi available secara internasional. Perhatiin di bagian ini ada tulisan tanggalnya ini adalah deadline-nya. Jadi jangan pilih tanggal yang deket-deket kayak gini. Ini berarti kan hari ini harus ngumpulin, pasti nggak nutut gitu. Itu ini yang ada di pinggir adalah tanggal deadline-nya. Kita lanjut ya, kita lihat satu persatu. Nah, nggak semua kompetisi internasional itu terbuka untuk semua orang gitu. Jadi ada aja kompetisi yang terbukanya itu misalnya kayak gini, kayak WoW Women ini terbukanya cuma untuk USA. Atau warga negara USA aja. Jadi pastikan kalian cek itu dulu sebelum kayak ngelirik mau ikut kompetisi ini gitu. Cek availability-nya. Ada yang boleh diikuti semua orang internasional, ada yang nggak boleh gitu. Ada yang cuman satu negara aja. Kadang itu USA atau UK banyak yang gitu. Ada yang Ireland juga, itu sering banget ada kompetisi writing competition. Nah, ada entry fee-nya masing-masing, ada yang murah ini yang kayak $2 gitu, ada yang $15 gitu. Aku selalu suggest teman-temanku untuk cari yang ada entry fee-nya. Kenapa? Karena kalau itu lomba internasional dan nggak ada entry fee-nya, alias free ya, alias gratis gitu, bayangin berapa yang masuk gitu, berapa karya yang masuk gitu, pasti banyak banget kan. Dan itu kayak bikin kita itu susah stand out, susah muncul gitu, susah kelihatan gitu loh. Jadi terlalu banyak kompetisi, jadi karya kita tuh susah banget dilirik sama juri. Sementara kalau ada entry fee-nya itu kayak membatasi peserta. Makanya carilah yang ada entry fee-nya. Kalau misalnya nggak punya duit, gak terlalu punya banyak duit kan, $2 kayaknya itu masih oke lah ya buat diikutin. Cuma 30.000 kita udah bisa submitting stories gitu, itu masih oke gitu. Menurut aku dari $2 sampai $10 tuh masih cukup oke lah untuk beginner mencoba-coba ikut literary competition gitu. Nah, masing-masing ini ada ada kategorinya biasanya teman-teman. Yang perlu diperhatikan memang kategorinya gitu. Ada yang buka multiple kategoris, biasanya itu ada short story, poem, sama novel gitu. Tapi ada yang spesifik, kayak ini Cheshire Novel Prize. dia cuman dia kategorinya cuma novel aja. Sementara ada kayak ini
multiple kategoris itu biasanya short story, poem itu masih oke. Terus lihat apa namanya tuh price-nya juga. Ada beberapa kompetisi yang price-nya tuh langsung publication, tapi mungkin kayak apa namanya money price-nya itu nggak terlalu gede gitu. Jadi kayak gini, 100 tapi bareng sama publication. Itu lumayan oke juga sih menurutku. Terus ada yang price spotnya besar banget kayak ini, top price-nya dapat 1.500 euro gitu. Itu juga bagus. Ada yang 20.000 dolar jelas. Itu pasti apa namanya tuh susah banget. Semakin tinggi hadiahnya, biasanya kompetitornya juga semakin susah. Jadi itu adalah salah satu pertimbangan apa namanya itu ketika kita mau milih kompetisi. Terus lanjut lagi, itu ada beberapa kompetisi yang menurutku oke. Tadi kayak ini, Dorothy Dunnett Society and Historical Writers. Ini dia menerima short story, entry fee-nya cuma $5, masih ada waktu sampai 5 euro, sorry, 5 euro, dan masih ada waktu sampai 1 Juli gitu. Top price-nya itu sampai 500 euro sama mentoring session dari author dan agent. Jadi literary agent itu kayak bisa representing kita nanti ke publisher-publisher yang ada di luar negeri. Jadi menurutku ini adalah lomba yang paling oke. Kalau kalian mau mulai dari sesuatu, cobalah dari lomba ini gitu. Dorothy Dunnett ini tapi dia nggak menerima all genre ya teman-teman. Kalau kita buka nih, bentar, internetnya agak lemot. Nah, kalau kita buka, sebenarnya tadi aku sudah buka sih untuk persiapan. Jadi kalau kita buka ini Dorothy Dunnett ini dia cuma nerima short story yang bentuknya yang genrenya itu historical fiction gitu, dan ada batasan waktu. Itu settingnya harus minimal 35 tahun sebelum masa sekarang. Jadi perhatikan kayak syarat-syarat seperti itu, perhatikan kayak Q-Q seperti itu, clue-clue seperti itu. Aku rasa pasti semua orang bisa menangin international competition ini. Nah, selain dari Almond Press, tuh ada juga website lain yang ngelis kayak apa namanya itu kompetisi internasional. Seperti ini, seperti kayak intercompetition.com, itu isinya langsung semua kompetisi internasional, termasuk di sini ada H.G. Wells Short Story Competition itu yang mungkin bisa dilirik untuk writers yang suka science fiction. Terus ada poetry prize juga gitu, macam-macam bisa dilihat di sini entry fees-nya berapa dan kira-kira apa namanya juaranya dapat berapa. Lanjut lagi, ini juga website yang agak berbeda, ada Club Sub ini sama, dia listing juga short story competition. 3 website ini bisa kita pakai untuk kayak ngelihat gitu validitas kompetisi itu. Kalau misalnya ada di tiga-tiganya berarti kompetisi itu beneran valid gitu, worth it lah buat kita bayar entry fee untuk ikut kompetisinya. Nah, tadi udah jelasin, jadi alurnya kurang lebih seperti itu guys. Kita ikut kompetisi dulu, baru dari situ biasanya orang-orang publisher internasional akan mulai melirik karya kita. Dari situ juga kita kenal sama orang, kita kenal sama editor-editor yang akan membawa kita ke apa namanya tuh publisher internasional yang mungkin lebih gede, bisa cari koneksi lewat situ. Nah, yang paling penting mungkin di sini ya. Jadi tipsnya apa dong biar cerita kita itu dinotis sama orang-orang luar negeri gitu. Tipsnya apa dong biar cerita kita itu kayaknya tuh langsung otomatis dilirik, otomatis shortlisted gitu. Kalau menurut pengalaman aku, yang paling dilirik, yang paling bikin ceritaku dilirik, yang paling dilirik sama orang luar itu adalah kualitas ide.
Jadi pastiin idenya itu beda dan menarik bagi para juri gitu. Idenya itu otentik atau belum banyak diangkat dan itu sesuatu yang sangat asing buat mereka gitu. Akhirnya tuh kadang-kadang tuh aku mikir gara-gara yang dicari itu seperti itu ke keuntungannya tuh tentu ada di tangan kita sebagai orang dari negara dunia ketiga yang nggak terlalu banyak diketahui nih cerita-ceritanya gitu ya. Jadi kita sebagai warga negara dunia ketiga pasti bisa nawarin fresh take about almost everything gitu yang nggak mereka tahu, yang nggak mereka rasakan di dunianya. Jadi kalau menurut aku ide itu semakin lokal, semakin beneran kita tahu, semakin kita passionate soal itu akan semakin dilirik oleh juri sana. Yang kedua adalah teknik tentu saja. Kalau misalnya idenya itu oke, tekniknya oke, pasti otomatis kita dapat lah namanya shortlisted itu pasti dapat gitu. Teknik ini maksudnya gimana? Kalau yang aku perhatikan sih dari proses editing kemarin, teknik yang bagus menurut kita itu ada di fondasi strukturnya gitu. Jadi mereka lebih suka alur cerita yang fix sesuai struktur dan formula gitu. Walaupun bahasanya itu masih agak-agak nggak rapi di beberapa tempat tuh masih oke karena bisa diedit kan sama mereka. Tapi kalau struktur ceritanya berantakan, strukturnya itu nggak pakai tangga dramatis yang oke, pasti akan langsung dilewati. Cuman kalau strukturnya itu oke, ketika hal-hal semacam kayak diksi itu masih ada salah-salah dikit atau ketika ada beberapa kalimat yang terlalu telling tuh tinggal direvisi aja sama mereka. Pengalamanku revisian sama 2 orang kemarin tuh mereka juga nggak terlalu ketika udah suka sama ceritanya nggak akan terlalu ngumek struktur sama plotnya sih. Itu yang mereka revisi kebanyakan kemarin tuh cuman ada kayak 2 sampai 5 kalimat yang menurut mereka terlalu telling, itu harus di refresh kayak gitu. Akhirnya aku refresh dan udah selesai. Sama ini yang mereka sorotin itu ya, dialog tag yang terlalu variatif, yang terlalu nggak netral gitu. Jadi kalau kedua orang editorku kemarin itu lebih suka ketika dialog tagnya itu cuman set atau as, itu lebih netral gitu. Aku sempet tanya sih soal ini karena kan kita semua tuh di Indonesia kayak dikasih tahu ya kalau dialog tag itu yang variatif dong gitu ya, jangan itu doang dong, jangan cuman kata dia atau tanya dia dong gitu. Itu kasih variasi biar enak yang baca kan gitu ya. Makanya aku karena obses sama nasihat itu, orang Batak ini juga aku pakein variasi kayak gitu loh. Jadi banyak variasi kayak Malika berteriak gitu atau Malika mendesis kayak gitu. Nah si editorku itu bilang ya nggak bisa dong pakai dialog tag kayak gini. Kenapa kok nggak bisa? Akhirnya aku tanya, itu katanya itu karena dialog tag yang terlalu kuat akan mengambil perhatian pembaca dari dialognya gitu. Yang penting ini kan dialognya. Jadi dialognya tuh harus jadi fokusnya pembaca, bukan dialog tagnya. Makanya hampir semua di versi bahasa Inggrisnya itu hampir semua dialog tag itu cuma set atau as gitu. Jadi dialog tag yang netral-netral aja, nggak terlalu variatif. Oke, sampai sini mungkin itu aja yang mau aku sampaikan karena kita hari ini cuma bahas sesuatu yang sangat singkat dan tentu saja bisa dilakukan sama semua penulis. Itu cuma sharing insight yang aku dapetin aja. Semoga itu ada sedikit inspirasi atau sedikit pelajaran yang kira-kira membantu atau ngasih jalan lah ke teman-teman untuk bisa melakukan hal yang sama, untuk bisa terbit baik secara nasional ataupun secara internasional. Sekian presentasi dari saya. Aku balikin lagi ke Kak Malika untuk membuka sesi tanya jawab. Wow, jadi udah lebih cerah ya ilmunya ya. Jadi, siapa akhirnya yang tergerak untuk
mengirimkan nih. Jadi tapi deadline-nya juga diperhatikan ya teman-teman. Jangan yang mepet-mepet banget gitu kan. Dan jangan lupa tapi ditranslate ke bahasa Inggris. Itu yang paling penting ketika harus translate ke bahasa Inggris. Oke? Oke, teman-teman ini tuh sebenarnya dibuka sesinya. Mau tanya langsung lewat chat boleh atau langsung raise hand gitu. Jadi ada nggak nih yang mau tanya? Aku buka dulu deh kalau raise hand mungkin di 3 orang pertama. Terus di chat di 3 orang juga. Tuh. Oke, sambil nunggu, coba Katika gimana sih rasanya Katika setelah akhirnya lolos dan dikirimkan bukunya langsung? Oh, kalau lolosnya kan udah tahu lama ya, tapi kan bukunya tuh datangnya tuh lama. Jadi mereka tuh udah kirim buku sampai 3 kali loh ke aku. Yang 2 di awal tuh nggak nyampe ke aku gitu. Jadi nyasar kayak di bea cukai atau di mana gitu. Intinya yang 2 awal tuh nggak pernah nyampe ke aku. Baru buku ketiga yang mereka kirimin itu yang sampai ke aku. Jadi nunggunya lama. Pas sampai itu yang udah kayak deg-degan gitu loh. Jadi waktu bukunya sampai itu dan beneran ngeliat sendiri karya aku ada di situ tuh yang kayak oh wow, amazing banget perasaannya kayak gitu. Wah, untuk kalau aku sih kayak bercucur air mata ya, jadi terharu gitu. Oke Katika, ini udah ada yang tanya dari Kak Pratiwi Putri Cahyono. Kalau mau baca-baca karya lomba di mana ya Kak? Tika. Karya lomba aku. Kalau mau baca-baca karya lomba, oh kalau karya lomba yang internasional tadi bisa langsung ke itu tadi. Nanti ketika terima PDF materi ada yang tulisannya Meniscus Literary Journal itu dibuka aja. Di situ ada banyak short fiction, terus banyak flash fiction, ada poem-poem juga yang rata-rata penulisnya tuh udah pernah menang lomba, makanya buka-buka di situ itu bisa jadi referensi yang bagus. Oke, itu sudah lebih jelas ya Kak Pratiwi ya. Oke, ini ada Kasop. Kasop nanya nih Kasop. Ketika terpilih dan dicetak, apa kita wajib membeli bukunya atau kakak dapat bukunya langsung? Ketika ketika saya terpilih dan akhirnya dicetak itu saya dapat uang dari mereka sebesar 80 dolar dan saya juga dapat buku ini dikirim dari mereka dan nggak bayar apa apa sih sebenarnya, jadi malah mereka yang bayar aku. Ya, jadi ketika yang dibayar ya, ini balik modal nggak sih dari 20? Benar. Balik Jadi modal balik kan? modal banget dari entry fee yang cuma 20 itu baliknya lebih banyak lagi gitu. Oh. Coba teman-teman bayangin ikut yang menangnya 2.000 dolar, 50.000 dolar tuh kan bermodal-modal kali lipat beli mobil teman-teman. Oh, benar, benar, Oh, benar. Semangat beli mobil kalian. oh, Nggak bisa. oke. Kak mau nanya, kalimat yang bersifat telling itu gimana maksudnya? Kalimat yang bersifat telling itu maksudnya yang kayak langsung ngungkapin perasaannya si tokoh gitu, terutama yang itu sih yang langsung ngungkapin kayak apa yang ada di dalam hatinya si tokoh gitu. Jadi apa namanya tuh, jadi dia kita telling kayak ngomong Malika merasa sedih ya jangan itu kan namanya telling ya. Tapi kalau yang showing itu kita ngomong Malika meneteskan air mata, jadi kita fokus ke sebenarnya dia lagi ngapain, yang nunjukin dia ngerasa sedih itu yang showing seperti itu. Oke. Terus, nah ini nih Kak, ada yang nanya yang seperti aku tanya tadi di awal. Kira-kira tuh pesertanya ada nggak ya yang modal Google Translate, Google AI ChatGPT, atau kayak di Copilot gitu Kak? Kalau Google Translate ya, apa namanya tuh, aku yakin pasti kalau non native English pasti akan menggunakan alat bantu ya kayak Google Translate atau ChatGPT. Cuman, cuman gitu ya, teman-teman yang perlu diperhatikan itu apa namanya tuh, ketika kita pakainya alat bantu, kita kan akhirnya jadi nggak tahu apa namanya tuh, jadi nggak beneran tahu language-nya ya.
Dalam artian kita nggak bisa kayak ngobrol sama alat bantu kita, ini kurang ini nih, aku pengennya bahasanya yang ini tuh lebih gini nih, itu nggak bisa gitu. Dan itu akhirnya kayak bikin bikin karyanya jadi jelek gitu. Jadi meskipun itu bisa dilakukan, aku nggak menyarankan untuk melakukannya. Lebih baik carilah carilah penerjemah manusia gitu, itu lebih bagus buat buat apa namanya itu, kurang tahu lah buat potensi kemenangan. jadi awalnya Oke, Kak, Jimmy. Oke, baru aku itu. Maaf ya, teman-teman. Boleh di-mute dulu. Atau kalau mau bersuara, mendingan raise hand aja kan, nanya langsung. Oke, Kak Tix, lanjut. Ada gini nanya. Ini tuh pesertanya tuh harus jago bahasa Inggris nggak ya kalau mau ikut lomba internasional? Kalau menurutku paling enggak, kita tahu bahasa Inggris, dasar-dasarnya bahasa Inggris ya. Terus kalau misalnya, karena gini, kalau misalnya kita mau kerjasama sama penerjemah gitu ya, jadi kita apa namanya itu, kita kita translatein ya karya kita itu pakai penerjemah, itu kan kita harus ngasih masukan ke penerjemahnya tuh, mau diksi yang model kayak apa gitu. Kalau kalau kita sendiri tuh sama sekali nol gitu di bahasa Inggris, aku nggak saranin untuk ikut international competition dulu ya, karena akhirnya nggak ada kayak discussion point gitu, gak ada kayak feedback dari kitanya, kita pengen apa itu mungkin penerjemah kita nggak tahu, atau mungkin nanti kalau karyanya lolos editor kita juga nggak tahu gitu, kita ngomong apa, apa namanya, komunikasinya jadi nggak enak. Jadi paling nggak itu kuasailah Inggris di C1 gitu, nggak masalah. C1 atau di apa namanya tuh B gitu, nggak masalah gitu. Kayak paling nggak tahu gitu maksudnya kayak gimana, walaupun nggak perfect seperti native native speaker. Tapi setidaknya basicnya bisa ya. Walaupun Hmm. nggak intermediate banget gitu atau advance, tapi setidaknya basic itu sudah apa. Oke, Kakak Meong sudah ya? Udah dijawab. Oke, lanjut Kak. Ada Kak Fakta. Nanya dua pertanyaan. Yang pertama, kalau ikut kompetisinya yang free entry nih, biasanya kita ada, enggak, kalau free entry berarti kan nggak transfer kemana-mana nih, gitu kan. Atau mungkin pertanyaan gini kali, kalau misalnya yang kompetisi yang berbayar, itu harus transfer kemana ya Kak? Apakah harus bank internasional? Iya benar. Itu submission fee-nya biasanya dikirim ke bank internasional. Paling enak tuh ngirimnya pakai apa? Pakai Genius. Kalau misalnya kita nggak punya credit card gitu ya, itu pakai aja Genius. Genius itu ada fitur debit credit card. Jadi credit card yang bisa kita isi sama uang gitu, nggak perlu pakai ngambil kreditan gitu. Itu bisa pakai bank Genius itu untuk ngirim kemana aja di seluruh dunia, ke seluruh dunia. Tuh. Tapi ini loh Kak, kalau benar punya ada yang punya kredit BCA sekarang, bunganya lebih kecil. Kasih tahu. Gitu. Tips and trick. Tips and trick kalau yang punya BCA ya, sekarang dibikin bunganya lebih kecil gitu. Trik Oke, finance. trik finance. Oke, kedua Katika katanya, Katika bilang jangan menggunakan dialog teks yang aneh-aneh atau variatif gitu kan, seperti di sini. Gimana kalau cerita yang ditulis nggak perlu pakai dialog teks? Apakah akan kena revisi juga? Aku pikir revisi itu tetap selalu ada, mau kita pakai dialog tag atau kita tidak pakai dialog tag gitu ya. Jadi itu tadi cuman kayak insight yang aku dapatkan setelah revisian sama mereka. Tapi keperluan pakai dialog tag ini tentu saja yang menentukan adalah ceritanya gitu. Apakah ceritanya perlu dialog tag atau tidak, itu pasti yang menentukan adalah konteks ceritanya gitu. Jadi yang diperhatikan adalah apakah dialog tagnya udah sesuai sama konteks cerita kita gitu, apakah dialog tagnya itu mencuri perhatian dari dialog yang kita tuliskan, itu yang penting sih. Karena menurutku dialog tag yang terlalu aneh-aneh memang benar-benar mencuri perhatian pembaca. Jadi mereka jadinya nggak baca dialognya si tokoh, tapi akhirnya cuma baca dialog tagnya aja gitu. Dan kamu nggak pengen ini gitu, kamu nggak pengen, sebagai penulis kamu nggak pengen ini. Sebagai penulis yang kamu inginkan adalah pembaca itu beneran baca dialog tokoh yang kamu tuliskan gitu. Jadi jangan 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 menyulitkan pembaca dengan ngasih dialog tag ini yang terlalu variatif, yang terlalu kayak apa namanya itu, um, revealing kalau menurutku tuh.
Begitu. Oke, jadi sebenarnya revisi bukan tergantung dari dialog tag-nya ya, nanti tergantung aja ya dari editornya akan merevisi apa. Oke, tapi nggak apa-apa tambahan ilmu tentang dialog tag. Oke, Kak Tix. Terus ada lagi yang nanya, kongres ya Kak Tika, sangat menginspirasi Kak. Nah, aku mau nanya nih, mental apa ya yang menurut kakak harus dimiliki selama penulis supaya tidak overthinking yang akhirnya jadi nggak pede buat nulis? Eh, kenapa mau? Kenapa aku gak overthinking mau? Supaya Kalau nggak overthinking. Supaya nggak overthinking. gimana ya? Kalau aku sendiri itu emang tipikal orang yang banyak mungkin kalau aku mungkin karena aku sibuk dan banyak antrian pekerjaan, banyak proyek penulisan yang mau aku jalankan gitu ya. Jadi ketika aku ngirim karya untuk lomba itu yang aku lakukan ya kirim aja gitu. Terus habis ngirim ya udah langsung move on ke proyek lain gitu. Karena terlalu banyak proyek ini akhirnya bikin aku nggak sempet untuk mikirin dong, nggak sempet kayak mikirin Ini yang beda ya. aku salah gitu, itu nggak sempet. Makanya aku nggak terlalu overthinking akhirnya. Jadi mungkin kalau untuk menghindari overthinking bisa kayak siapkan kesibukan gitu. Setelah kita menyelesaikan sebuah karya, terus mengirimkan karya itu, siapkan kesibukan lainnya gitu. Jadi sebelum karyanya selesai itu kita udah di otak kita itu udah preparing kesibukan setelah itu apa gitu. Jadi itu mencegah kita apa namanya tuh kayak mencegah kita untuk overthinking karena karyanya entah dihina lah, nggak diterima lah, atau nggak menang lah gitu tuh mencegah kita ketika kita punya banyak banget kesibukan gitu. Begitu sih kalau saran dari aku. Tuh, itu kalau saran orang sibuk sebenarnya ya. Orang sibuk. Tapi kalau saran kalau nggak sibuk adalah intinya nothing tulus aja guys. Gitu loh. Jadi kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima berarti aku masih harus ada perbaikan. Jadi nothing tulus aja gitu biar nggak overthinking gitu kan ya. Cuma tapi mungkin Kahima ini coba lihat MBTI-nya apa? Biar, biar, apakah memang yang overthinking gitu kan? Apa Tapi kalau zodiaknya gitu. ya zodiaknya apa biasanya gitu kan. Kalau aku sih lagi emang orangnya selalu terobos-terobos aja, selalu bilang kayak ya udahlah nanti tulis diterima ya alhamdulillah tidak diterima tuh karena kayak waktu yang pengalaman tahun 2002 yang waktu bukuku dicetak yang antologi yang sama Bu Rema kan di sini ada itu aku tuh bener-bener nating tulis dikirim diterima ya udah nggak diterima diterima alhamdulillah nggak diterima ya udah padahal itu udah ngerecokin Katika dari strukturnya kan kalau nggak gara-gara kan Nadira nge-mention di story aku Halo, halo. Kak Malika putus nggak? Kok freeze? Iya, Kak Malika freeze di aku ya? Di Kak Jimmy juga ya? Freeze. Bentar, 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 bentar. Oke, mungkin Kak Malika ini harus disconnect di tengah-tengah ceritanya. Jadi aku bakalan lanjutin ke pertanyaan berikutnya. Oh, enggak, itu udah balik. oh maafkan aku ke bounce tadi udah dijawab belum kak yang eh tadi karya sampai mana? tertentu tadi ada yang nanya ada nggak karya ke kriteria tertentu yang akan dilirik gitu sama publisher Kalau kriteria tertentu yang akan dilirik sama publisher itu beda-beda per publisher ya. Jadi saranku untuk tahu kriterianya itu adalah pertama baca guideline-nya benar-benar. Itu dari baca guideline tuh biasanya ada gitu loh yang apa namanya tuh yang ngasih tahu jelas gitu mereka maunya karya yang tentang apa arahnya kemana gitu.
Kalau misalnya di situ nggak ada, maka bukalah si publisher. Informasi publisher ini kan sekarang pasti ada di mana-mana ya. Ada websitenya sendiri. Mereka biasanya apalagi kalau internasional pasti itu ada websitenya sendiri. Di website itu biasanya ada artikel-artikelnya, ada tag-nya, apa namanya itu ada tulisan-tulisan yang mereka suka gitu. Ada nama-namanya. Kalau kamu nganggur langsung cek nama-nama writernya nih, nama-nama writer dari nama-nama writer tuh pasti akan ketahuan karya si writer itu apa aja, genrenya apa, condongnya kemana. Nah dari situ pasti langsung ketahuan kriteria apa yang disukai sama publisher atau penyelenggara lomba, biasanya kayak gitu. Oke. Terus ada yang nanya Kak, kalau misalnya nih Kak di dalam tulisannya itu menggunakan daily English gitu tuh boleh nggak sih? Apakah ada kesempatan untuk dilirik juga? Ada, karena yang terpenting itu adalah itu tadi. Jadi yang terpenting ini istilahnya kayak kebaruan ide sih kalau menurutku di mereka itu. Jadi ide yang sama sekali asing buat mereka itu rata-rata itu yang paling dilirik itu adalah ide. Jadi idenya dulu, ide dasarnya kayak gimana gitu. Terus setelah ide pasti yang dilirik lagi adalah eksekusi alurnya. Jadi yang penting itu adalah dua itu, ide sama alur. Eh, Kalau salah satu udah beres gitu ya, misalnya idenya itu biasa aja, tapi alurnya nih excellent banget gitu ya, naik turun alurnya, midpoint, eksekusi awal sampai midpoint, sama midpoint sampai ending itu benar, itu itu hampir pasti akan jadi dilirik juga. Bagi mereka diksi itu nomor terakhir karena diksi ini bisa direvisi, bisa diedit gitu. Jadi ada proses yang akan terjadi setelah apa namanya itu pemilihan. Tapi ide sama ketepatan alur itu bukan sesuatu yang bisa direvisi atau dalam waktu singkat. Jadi yang terpenting itu adalah dua hal itu. Gitu, oke. Lanjut nih Kak Tix, ada yang bilang katanya, congrats ya Kak Tix buat pencapaiannya, semoga kedepannya bisa banyak menang lomba-lomba lagi gitu. Terus mananya, Kak kalau di lomba internasional itu tuh ada prize nggak sih, prize yang mengundang si penulis untuk datang ke acaranya atau memang untuk present ke orang banyak pas bukunya udah dipublish gitu. Dan biasanya kalau ada lomba yang mana ya? AAWP itu ada, jadi AAWP yang ngadain Emerging Writers untuk Ubud Writer Fest ini gitu, itu ada beberapa kompetisi yang hadiahnya itu kita akan diundang ke annual conference mereka untuk kayak ngobrol, terus habis itu kayak dikasih kesempatan buat kenalan nih sama publisher Australia gitu, sama art publisher Australia gitu. Jadi iya, itu kalau kita menang AEWP itu diundang ke sana. Sebenarnya aku kemarin juga diundang ke sana, tapi aku nggak datang. Karena sibuk ya kayak balik lagi. Sibuk orderan. Orderan itu. Oke. Terus bilang ada lagi nih kayak, selamat ya Mbak Tika, tanya dong, kalau beda negara itu kan beda budaya ya, beda juga sense of humornya. So, kalau bagaimana ya cara menyampaikan sebuah cerita dengan humor yang menurut kita lucu, tapi menurut orang lain tuh gak ada lucu-lucunya gitu kan. Itu kan pasti mempengaruhi penilaian. Gimana? Oh ya ini nih. Jadi kan Iya benar. Benar. Jadi emang kalau misalnya sense of humornya itu beda, ya akhirnya kita harus belajar kulturnya. Makanya yang terbaik itu adalah kita belajar. Kalau kita menguasai, jadi gini, bahasa itu menguasai bahasa itu adalah shortcut untuk belajar culture-nya. Kalau culture orang, kalau teman-teman pernah tahu, kalau di linguistik itu ada teori namanya Sapir-Whorf teori, itu salah satu teori psikolinguistik ya. Apa namanya itu, teori itu bilang kalau misalnya kita berhasil menguasai bahasa orang lain ya, jadi bahasa negara lain misalnya gitu ya, itu sebenarnya kita udah auto paham kulturnya. Jadi kita akan memahami benar-benar kultur negara lain karena bahasa ini adalah produk budaya gitu. Jadi bagiku jangan paksain humor kita
terus ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Lebih baik pelajarin bahasa Inggrisnya, terus carilah cara untuk memahami how they think gitu, dan akhirnya mengeksekusi humor dengan lebih baik. Itu gampangannya itu ya, untuk melakukan ini pada dasarnya kuasailah language-nya. Jadi akuisisilah itu bahasa Inggris, itu aman sih menurutku, pasti akan bisa tahu humor seperti apa yang mereka suka. Oke, semoga sudah terjawab ya Kak Sari ya, gitu. Jadi sebenarnya adalah mempelajari bahasa berarti sama dengan mempelajari budayanya, gitu. Terakhir nih Kak, si Kak Kucing nanya lagi loh, Kak Oh kalau iya, Kakak menarik itu. ceritain seekor kucing gitu tuh menarik gak dia yang lactose intolerant? Luar biasa ya pertanyaannya. Menarik. Itu mungkin Menarik. mungkin bisa dijual ke Ken Nat Geo gitu, Kak. Oh, benar ya. Siapa tahu lah dia lagi nyari ini ya orang-orang copywriting atau copywriter buat tulis di artikelnya kan. Oh iya, tadi Penelitian. kayaknya mau jawab ke Kak Lucy. Bentar. Untuk yang lolos ke Ubud Writer itu apakah mandatori harus datang ke sana gitu? Oh. Kalau jadi best emerging writers itu biasanya kita dibayarin buat datang ke Ubud Writer Fest sih. Tapi itu kalau dapat bestnya ya. Kalau cuma shortlisted aja enggak, tapi diundang untuk datang ke sana memang. Terus jadi nggak mandatori juga gitu. Terus kalau apa namanya itu? Tadi kayaknya Kak Lucy tanya apakah Indonesian citizen bisa ikut international competition, bisa. Bisa kok. Jadi Indonesian citizen bisa ikut AAWP, ikut international competition, mereka juga bisa, karena kalau AAWP ini dia mengcover art, literatur penulisan sastra, apa namanya, komunitas yang mengcover penulisan sastra di benua Australia sama Asia. Jadi terus juga tenang aja soal apa namanya tuh the fairness gitu sih, kayak keadilan pemilihannya itu ya. Keadilan pemilihan pemenang itu kalau AAWP ini dia sistemnya itu blind contest ya. Jadi jurinya nggak tahu nama kita. Jadi jurinya cuman baca karya tapi nggak tahu nama kita. Jadi kita tidak akan diperbolehkan untuk menyematkan nama kita di dalam karya. Itu untuk memastikan bahwa jurinya benar-benar adil dan menilai karya kita sesuai dengan kualitasnya. Bukan karena nama kita siapa. Oke. Terus ada nih Kak. Oh, terakhir Kak, genre tulisan yang paling dilirik sama jurinya apa ya, Kak? Kalau aku baca karya-karya lain yang ada di buku, itu genrenya sangat beragam sih. Jadi jadi hampir semua tuh bisa dilirik sama juri asalkan eksekusinya itu sempurna. Oke. Berarti sebenarnya, oh Kak ini ada nanya. Kak boleh tahu ini percobaan kirim ke sana berapa kali ya? Pertama kali. Ini percobaan pertama kali. Ini adalah, oke. Teman-teman, selain ide menarik, strukturnya yang solid, ini adalah faktor hoki. Jangan lupakan lagi ada faktor hoki. Tapi bukan berarti menutup kesempatan teman-teman juga ya, gitu. Mungkin di sini ada sebagian memang hokinya besar gitu kan, jadi bisa aja kayak Katika sekali kirim langsung juga keterima dan langsung dipublishing gitu. Keren banget, iya memang Katika tuh juara, memang juara. Oke, teman-teman, ini aku tutup ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh nanti tanya aja langsung di grup gitu kan. Invite juga teman-temannya untuk join ke grup. Banyak banget itu grupnya, tinggal bisa dipilih mau yang cerpen, novel, blog dan SEO, mau freelancing gitu. Itu juga bebas, masukin aja teman-temannya gitu kan. Oke. Kenapa nggak ada share link ininya buat absen? Karena tadi seperti Katika bilang, daripada nanti ribut di chat, Katika nggak bisa dibuka, Katika share. Benar. Jadi Katika akan share di grup ya teman-teman, karena Katika akhirnya mempercayai bahwa semuanya yang di-share di grup ini akan emang udah ikutan webinarnya aja. Jadi kalau misalnya ada yang ngisi 200 itu bohong. Karena Katika
hanya membuka ini cuma sampai 100 ya, dan sekarang tersisa tinggal 66 orang saja. Oke teman-teman. Harus Jadi jujur kalau ya. tuh harus jujur gitu. Mulailah menjadi penulis yang jujur ya teman-teman. Terus sama adakah link komunitasnya Kak? Bodo amat Kakak kucing. Kamu yang paling berisik gitu kan. Oke. Jadi ada yang nanya nih, PDF-nya dikasih nggak? Dikasih. Terus link yang tadi Kak Tika share-share ada di mana? Ada di PDF-nya, nanti tinggal diklik-klik aja di PDF-nya. Terus ada nanya, ini nanti di-share juga nggak? Di-share juga video webinarnya. Jadi makanya pantangin aja grupnya ya. Pantengin grupnya, ada yang mau nanya lagi boleh. Nanti akan langsung dibuka sama Katika. Terus mau ingetin lagi yang pasti di sini sudah pada join kan komunitas-komunitas grupnya pasti dong. Jadi jangan lupa untuk dibantu share juga. Berikut dengan share webinar hari ini, jangan dilupa untuk tag ke Katikanya langsung, tag ke Berimprove, Bengkel Konten, ke Selain Kreatif, dan ke Knot by Nat. Oke teman-teman semuanya. Oh, jangan lupa Terus jangan lupa ajakin teman-teman kalian buat gabung ke komunitas belajar nulis yang kita bangun bersama untuk saling support antar penulis gitu. Untuk event nulis-nulisan dan fun itu semuanya diperpanjang sampai jam 23.59 hari ini. Setelah itu close dan kita masuk ke tahapan revisi sama penilaian gitu ya Kak Meong ya. Betul. Kak Meong, kamu kampianika mirip Anggun C. Sasmi. Makasih. Merci beaucoup. Wah, gitu. Aku harus gabung ya, mau gabung harus join ya, harus join pokoknya komunitasnya. Karena yang nanti mau ikutan fun bulan ini ada hadiah menarik pokoknya kan dari Katika. Yang kepilih nanti ya bakalan diorder loh artikelnya. Ya nulis-nulisan juga akan ini diperpanjang karena Katika akan mulai memilah-milah untuk mulai in-depth editing gitu ya. Jadi teman-teman kalau lagi ada waktu ikutan aja. Tapi ini bukan kewajiban ya. Oke. Terus masih ada lagi yang belum keburu lihat kompetisi itu. Belum keburu, nanti akan kita share ulang lagi. Nanti yang di grup Cerpen, karena Dira akan ulang. Yang di grup blog akan aku ulang lagi. Persyaratannya biar nanti teman-teman masih ada waktu sampai jam 23.59 buat ikutan. Jadi jangan lupa untuk invite teman-temannya join ke grup komunitas karena bisa milih semuanya grup yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan bisa ngerecokin Katika pas Katika lagi kosong waktunya ya. Tapi bukannya pas lagi Katika banyak orderan, kayak tadi tuh lagi banyak orderan terus kalian Katika gitu kan, itu nggak bisa ya. Bisa dibantu sama teman-teman admin yang lainnya gitu kan. Pokoknya adminnya tuh rombongan lenong lah, pokoknya bakal direspon kok kalian dengan cepat. Oke teman-teman, terima kasih buat ikutan webinar di bulan April ini. Terus nanti kalau nanya webinar bulan B-nya apa, ditunggu saja ya sama Katika, bakalan bahas tentang apa. Oke, Katika, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Hari ini aku ultah, jadi ini sekalian merayakan ultahku. Jadi terima kasih kalian udah ikut hadir dan merayakan ultahku. Begitu ya. Kita lanjut lagi ke grup. Nanti aku bakal share PDF-nya ke grup. Terus habis itu aku juga bakal share absennya di grup sama nambah kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya bisa nambah bertanya di grup gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Aku end ya teman-teman, kita lanjut di grup.